sekitar jam 9 lebih, tapi saya kurang tahu tepatnya jam berapa. Kemudian saya langsung datang ke sini, nampaknya baru terlihat api berada di sebelah sisi timur utara, lantai atas, lantai 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf dulur-dulur, saat ini kami Edi Kreator untuk saat ini tidak memproduksi film dulu karena kesibukan tertentu. Nah, ini kami mendatangkan R1-nya Weleri Neni Ra. Yang akan kita bahas yaitu mengenai kebakaran Pasar Weleri. Waktu itu Pak, saya lihat itu waktu kebakaran jenengan live ya, live di fanpage Facebook Weleri Neni Ra, dan sekarang sudah tembus 215.000 penonton kurang lebih ya. Nah, ini jenengan kan yang lebih dekat dengan area situ, jadi saya pengen tahu pandangan jenengan tentang Pasar Weleri dan sekitarnya. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah apa arti Pasar Weleri bagi warga Weleri dan sekitarnya menurut Bapak? Mungkin perlu memperkenalkan diri dulu saya Mas ya. Biar lebih terkenal. Ya, terima kasih dulu dimanapun Anda berada, sahabat Edi Kreator di seluruh penjuru dunia. Nama saya Anur Hafid. Di sini selaku Presiden Grup Facebook Weleri Neni, juga sekaligus R1 fanpage Weleri Neni Ra. Alamat Penaruban Weleri sekitar 1 km dari Pasar Weleri 1 yang terbakar tersebut. Ya. Terus kemudian langsung menuju ke pertanyaan panjenengan, apa arti bagi masyarakat Kota Weleri dan sekitarnya tentang Pasar Weleri ya Mas ya. Jadi di Weleri itu banyak pasar. Nah, pasar yang paling besar adalah yang biasa kita sebut Pasar Weleri 1. Atau kalau orang-orang daerah gunung, biasa kita mengatakan seperti itu, atau daerah kulonan, itu biasanya orang menyebut dengan Pasar Tumpuk. Oh, Pasar Tumpuk. Iya, jadi terkenalnya itu kalau di luar Weleri itu namanya Pasar Tumpuk. Apa karena dia tingkat atau iya, betul. Gitu. Jadi sebutan itu mulai berlaku sejak tahun 97 ke sini, karena dibangun menjadi 2 lantai, jadinya kayak bertumpuk gitu ya. Makanya orang sana menyebutnya dengan Pasar Tumpuk. Nah, seperti itu. Okay. Nah, arti Pasar Weleri bagi kami masyarakat Weleri itu adalah merupakan salah satu ikon paling besar di Kota Weleri, yaitu Pasar Weleri. Jadi kalau misalnya kita kemana-mana terus ketemu orang, kemudian kita kenalan, jenengan asalnya pun di Mas, saya Weleri, orang pasti akan langsung tertuju, oh pasar ya, gitu. Iya. Seperti itu. Jadi ikon yang paling terbesar di Weleri adalah pasarnya. Bahkan dulu pernah saya sempat mendengar ada orang bilang Pasar Weleri itu pasar terbesar di Jawa Tengah nomor 3. Tapi entah benar apa enggak, tapi ada yang bilang seperti itu. Kalau saya sendiri sebenarnya juga kurang yakin. Yang jelas itu adalah pasar terbesar di Kabupaten Kendal, dan dan itu menjadi tulang punggung tempat bagi masyarakat Weleri dan sekitarnya mencari nafkah. Jadi kita banyak dari masyarakat Kota Weleri yang mendapatkan penghasilan dari adanya Pasar Weleri tersebut. Dan ini tidak hanya masyarakat Weleri tok, bahkan di sekitarnya juga sangat bergantung kepada Pasar Weleri. Walaupun tidak hanya Pasar Weleri 1 saja, tapi banyak pasar-pasar di sekitarnya yang turut menopang, sehingga ketika terjadi satu bencana besar seperti
kebakaran yang terjadi pada tanggal 12 November 2020 yang lalu, itu kita perekonomian di Weleri dan seterusnya tidak goyang. Oh, begitu. Ya, alhamdulillah kita merasakan walaupun kita ditimpa sekarang kan ada pandemi COVID-19, terus kemudian ada lagi musibah kebakaran di Weleri, tapi perekonomian di Weleri ini masih tetap bisa jalan. Oh, seperti itu. Ya, karena selain pusat pasar Weleri 1 itu, kita juga ditopang oleh pasar-pasar yang lainnya sehingga tetap masih bisa berjalan gitu. Nah, di samping itu juga masyarakat Weleri juga pandai berbisnis. Jadi ketika satu banyak, ya tidak semuanya memang, banyak yang ketika kehilangan sumber mata pencaharian di pasar Weleri karena adanya kebakaran, itu terus kemudian mereka masih bisa survive. Mereka masih bisa mencari sumber yang lainnya karena memang biasanya mereka sudah punya cabang yang lain, sudah punya usaha yang lain, sudah masih punya simpanan dan sebagainya. Nah, gitu. Itu arti pasar Weleri bagi masyarakat kota Weleri dan sekitarnya. Nah, kalau saya kan mungkin era milenial tidak tahu kapan dibangunnya pasar Weleri. Kalau dibangunnya itu tahun berapa sih, Pak? Dari dulu itu pasar Weleri sebenarnya benar-benar pasar tradisional seperti pasar-pasar tradisional yang lain. Jadi belum modern seperti yang terakhir sebelum kebakaran itu dengan gedung megah 2 lantai, itu belum seperti itu, tapi masih lantainya masih tanah ya. Gambaran saya waktu itu masih kecil itu yang paling tepi jalan raya itu semuanya adalah kios ya. Kebanyakan pemilik kios-kios ini adalah yang sekarang memiliki kios lantai bawah paling depan. Nah, itu dulu kebanyakan pemilik dari kios yang paling selatan pinggir jalan itu. Terus kemudian sempat dibangun jalan trotoar itu, sehingga trotoarnya itu lebih tinggi daripada kiosnya, Mas. Sehingga kalau mau ke kios itu harus naik trotoar dulu baru kemudian turun, itu gambaran saya. Di belakangnya kios-kios itu baru kemudian lapak-lapak tradisional. Semuanya komplit ada di situ. Terus pakaian, sayur, mayur, buah-buahan, dan semua keperluan rumah tangga semua ada di situ. Itu dulu waktu saya masih kecil tahun 70-80. Kalau sejarahnya sendiri itu dulunya ini saya juga pernah mendengar dari seorang tua namanya Bapak Supri almarhum. Itu awalnya dulu itu sebelah utaranya kan stasiun ya Mas ya, tempat pemberhentian kereta api. Sehingga orang akan banyak yang naik dan turun di situ. Kemudian di tengah-tengah pasar Weleri 1 itu dulu konon itu ada sebuah pohon yang sangat rindang. Pohonnya pohon apa saya lupa, tapi yang mungkin kalau tidak salah yang pohon ringin. Ya, kalau tidak salah. Saya lupa, pokoknya pohonnya itu besar rindang sehingga di bawahnya itu banyak orang berjualan. Gitu. Nah, lama-lama itu semakin banyak sehingga jadilah di pasar. Kemudian dibangun oleh pemerintah daerah waktu itu, entah tahun kapan, yang jelas pembangunannya adalah seperti yang terlihat pada tahun 80-90-an seperti itu. Terus kemudian tahun 96 itu dibangun menjadi 2 lantai. Jadi pembangunannya itu awal tahun 96. Tapi sebelumnya itu sudah menjadi pasar sejak dulu, Pak? Iya, sejak dulu. Sejak zaman kemerdekaan lah. Itu sudah pasar di situ. Ya. Dulunya ada pasar tradisional, terus kemudian mungkin akhir tahun 95 ya, akhir tahun 95, awal tahun 96 itu karena saking bahasane wong Weleri iki ketoh gitu loh, Mas. Pasar iki ya nek pasar di mana tetap kotor ya. Tapi ketohnya itu, Mas, apalagi kalau pas hujan itu becek kayak gitu kan. Jadi kurang sehat, kurang bisa menarik pembeli, sehingga kemudian pemerintah daerah membangun pasar tersebut menjadi 2 lantai. Nah, pasar 2 lantai
ini kemudian pada akhir tahun 96, tepatnya tanggal 30 Desember tahun 1996, itu diresmikanlah pembangunan Pasar Weleri 1 yang 2 lantai tersebut. Waktu itu peresmiannya saya masih ingat, nanggap wayang kulit. Kalau tidak salah dalangnya itu yang dari Tegal itu Mas, siapa Mas? Dalang Edan Ki Entus kalau tidak salah ya. Terus kemudian Waranggono atau sindennya itu Yati Pesek. Iya, Yati Pesek. Saya baru kali itu melihat Yati Pesek secara langsung pas acara peresmian Pasar Weleri itu. Itu dulu sejarah dibangunnya Pasar Weleri yang terakhir terbakar ini. Berarti umur dari pasar tersebut dari 96 sampai 2020 ini berarti 24 tahun. 24 tahun. Terus itu tadi sejarahnya Pasar Weleri sudah Pak? Iya. Terus sekarang sebab kisah terjadinya kebakaran di Pasar Weleri itu seperti apa sih Pak? Oh iya. Jenengan kan yang lebih tahu, jenengan yang live secara langsung di situ, di lokasi juga. Iya. Gimana? Jadi ini juga tanpa kesengajaan ya Mas ya. Jadi biasanya kalau jam-jam segitu itu saya istirahat. Jadi sekitar jam setengah 10 malam hari Kamis malam Jumat atau Rebu malam Kamis ya, itu tanggal 12 November 2020. Jam sampai setengah 10 itu kebetulan anak saya itu susah untuk tidur. Nah, karena susah diajak untuk tidur, akhirnya saya punya inisiatif, yowis ayo jalan-jalan, muter-muter kawasan kota Weleri, siapa tahu dengan jalan-jalan tersebut anak ngantuk jadi bisa tidur di jalan gitu. Anak milenial kan sekarang kayak seperti itu Mas. Diajak jalan-jalan biar tidur gitu ya. Terus nah ketika saat jalan sudah satu putaran kampung itu saya dapat informasi dari tetangga. Dia anggota Banser. Dia bilang, "Mas, katanya Pasar Weleri kebakaran." Nah, terus tenane, iya iki informasi jadi ngarep PLN gitu. Terus akhirnya saya langsung naluri wartawan saya langsung muncul. Naluri wartawan langsung muncul, langsung saya membawa malam itu juga langsung saya bawa pulang anak walaupun belum sempat tertidur. Nah, saya tinggal karpe ya, saya tinggal anak istri, terus saya mau datang langsung meliput ngecek apa benar Pasar Weleri kebakaran apa enggak. Karena kan sudah beberapa kali ada rumor Pasar Weleri kebakaran, ternyata yang kebakaran itu bukan pasarnya, tapi mungkin sekitarnya. Atau juga pernah juga beberapa kali kebakaran kecil tapi tidak sampai menyebabkan kebakaran besar seperti yang sekarang. Ini nanti mungkin akan saya ceritakan nanti ya Mas tersendiri. Nah, ketika saya tinggal anak dan istri, ternyata anak nangis, nggak mau ditinggal, inginnya ikut. Nah ini mungkin buah jatuh tidak jauh dari pelimbahan, mau ikut meliput juga mungkin. Gitu. Akhirnya ya wes ayo ikut sekalian. Akhirnya tak ajak anak istri, terus saya langsung menuju ke kantor PLN. Yang ada di sebelah lokasinya timurnya. Sebelah timur utara pasar. Ya, sebelah pojok timur utara pasar di situ. Selama dalam perjalanan, saya dari rumah Penaruban sampai ke lokasi, saya melihat banyak orang yang tidak menyadari bahwa sedang terjadi peristiwa besar yang menjadi sejarah yang akan terus diingat oleh masyarakat Kota Weleri dan sekitarnya. Jadi masih banyak yang belum sadar, mereka beraktivitas biasa, tidak ada terus rebuk-rebukan atau geger atau melihat. Biasanya kalau terjadi sesuatu kecelakaan atau kebakaran apa itu kan mesti selalu pandangannya mengarah ke peristiwa itu di mana tempatnya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini mereka tetap beraktivitas biasa, seperti malam-malam biasa. Sampai saya di lokasi, di situ saya letakkan anak dan istri di kantor penjaga dari kantor PLN tersebut, pos satpam ya. Saya duduk di situ untuk menunggu. Nah, dari situ sudah kelihatan, Mas. Dari depan pos satpam itu memang sudah kelihatan
di lantai atas pojok timur utara itu sudah kelihatan murup merah gitu. Oh, gitu. Walaupun belum kelihatan apinya, tapi di dalam itu sudah kelihatan murup merah gitu. Nah, sudah kelihatan. Tapi di situ masyarakat masih belum geger, belum ada tanda-tanda kebakaran, belum ada tanda-tanda orang ribut gitu. Biasanya kan kalau gitu langsung cari air, cari gitu kan ya. Nah, ternyata atau mungkin lalu lalang yang ramai kan jalan sebelah jalan rayanya dan sebelah barat ya Pak. Kalau itu nggak terlalu ramai mungkin ya. Waktu itu mungkin memang belum atau tidak terlalu ramai karena memang sudah begitu malam ya Mas ya. Iya. Sudah hampir jam 10. Saya sampai di Pasar Weleri itu jam 10 kurang 9 menit. Oh. Jadi jam 10 malam kurang 9 menit saya sampai di situ. Itu mungkin sudah agak sepi sehingga orang tidak akan lalu lalang. Tapi 5-10 menit setelahnya itu memang orang sudah mulai berdatangan, sudah mulai ramai, dan belakangan juga saya mengetahui ternyata kenapa kok tidak langsung bisa ramai orang ribut. Ternyata orang untuk mencari penjaga yang ngunci pintu itu kesulitan. Iya, juru kuncinya itu agak kesulitan orang-orang. Oh, gitu. Ya, entah di mana yang jelas agak kesulitan mencari yang membawa kunci sehingga untuk masuk menyelamatkan barang-barang itu agak terkendala. Konon belakangan saya ketahui seperti itu. Nah, ketika sudah sampai di situ, kemudian saya langsung mempersiapkan kamera saya, langsung saya live dan saya waktu itu masih belum ada penjagaan sehingga saya bisa langsung masuk ke area Pasar Weleri yang bagian belakang. Jadi saya tidak langsung ke depan, tidak, karena memang sumbernya berada di sebelah utara timur sehingga kamera langsung saya shoot di sekitar situ. Saya berhasil masuk, tapi 10-15 menit kemudian pintu gerbang ditutup sehingga tidak bisa sembarang orang masuk. Sementara saya masih sudah ada di dalam. Waktu itu juga pemadam kebakaran belum banyak yang datang Mas. Masih satu pun itu kemudian pergi nyari air lama sekali nggak datang, mungkin agak kesulitan mencari air ya. Sehingga agak kesulitan. Maka di situ saya dalam siaran langsung yang bisa panjenengan lihat, saya sampai tiga etape kalau tidak salah ya, yang langsung sama yang rekam itu, karena waktu itu siaran langsung yang pertama itu sekitar 26 menit, habis itu kehabisan kuota saya. Oh. Lah untung baterainya belum habis Mas. Padahal biasanya kalau malam tuh saatnya habis itu. Saatnya ngecas. Nah, kemudian saya lanjutkan rekaman sampai 30 menit, 2 kali 30 menit. Nah, saat rekaman pertama itu maka bisa dilihat di situ saya selalu teriak-teriak untuk mohon untuk pemadam kebakaran bisa segera datang dari manapun. Kalau hanya ditekel oleh kebakaran Weleri saja, saya kira tidak akan mampu lah. Makanya saya mohon pemadam kebakaran dari manapun, dari Kendal, Batang, Kaliwungu, Boja, kemudian mana itu Sukoharjo. Saya minta untuk bisa siapapun masyarakat yang mendengar, melihat acara itu, menyampaikan ke mereka untuk bisa segera datang ke lokasi kejadian. Ternyata yang datang juga dari berbagai daerah itu, termasuk Semarang juga datang Mas. Semarang itu 1 mobil kebakaran besar, ditambah 1 mobil, apa bahasanya ya, bahasa kalau ada musibah bencana lah, itu biasanya mobil itu selalu datang cepat. Nah, jadi terus akhirnya sepertinya masih kurang bisa menangani ya. Mungkin juga sementara saat itu saya memang selalu di belakang terus, tidak bisa ke depan Mas. Yang saya syuting hanya di lokasi belakang. Jadi mulai dari sebelah timur kemudian merambat terus sampai ke barat itu saya hanya bisa mondar-mandir ke timur ke barat saja, tidak bisa sampai ke selatan. Walaupun belakangan saya ketahui ternyata di selatan itu ributnya, riuhnya itu melebihi daripada yang di utara. Oh, seperti itu. Iya.
karena ya mungkin mereka begitu datang langsung ingin menyelamatkan barang-barang ya. Oh iya. Ya, jadi ribut akan barang-barang, termasuk banyak kejadian ternyata entah itu masalah leri atau bukan, yang jelas ada yang berniat membantu, tapi ternyata ketika dicari barangnya tadi yang katanya mau dibantu untuk dikeluarkan, di mana dicari ternyata Hilang. iya, tidak ada barangnya, sehingga kita nggak ngerti di mana itu barangnya itu. Nah, terus apa namanya, saat itu yang saya juga tidak menyadari, ternyata ada juga wartawan televisi yang sama-sama meliput saya di sebelah utara, nanyain saya. Makanya saya sambil nyoteng di itu ya, di televisi bisa dilihat, di YouTube juga ada, sambil nyoteng sambil diwawancara saya. Karena saya tidak pengen kehilangan momen ini. Oh iya. Makanya saya syuting, kemudian ditanyain bagaimana ceritanya awal mula kebakaran. Nah, nanti bisa dilihat di YouTube ada, kemudian disiarkan di MNC TV sama RCTI itu. Ya waktu apa namanya siaran langsung dan diwawancara sama wartawan mereka itu. Nah, terus sampai dengan malamnya sampai jam 12 ternyata kebakaran itu masih belum bisa tertangani 100%. Karena sudah jam 12, baterai saya juga sudah habis. Akhirnya saya, dan ternyata saya juga nggak menyadari, istri saya sudah nyari-nyari ini. Oh. Jadi anak sama istri itu sudah nyari-nyari. Mas, di mana kok nggak pulang-pulang sampai jam 10 sampai jam 12, 2 jam mas. Nunggu di situ dia. Jadi ternyata juga sempat minta bantuan satpamnya di situ untuk menghubungi ke saya. Ketika saya angkat, saya juga tidak bisa mendengar karena saking riuhnya di situ. Juga mungkin banyaknya yang online sehingga sinyal kan terganggu. Sehingga saya tidak bisa mendengar pesan apa yang disampaikan. Saya juga tidak ngelebok kalau ada telepon masuk dan sebagainya. Tapi ketika jam 12 itu saya kemudian pulang nyari anak istri, ternyata sesuai pesan saya untuk tidak usah kemana-mana, mas tetap di situ. Jadi langsung bisa ketemu iya. Beda kalau misalnya anak istri saya terus ikut mencari hubung-hubungan lah ketemu ya mas. Nah masih di situ. Nah terus akhirnya jam 12 itu walaupun belum selesai penanganan kebakaran, dari dinas kebakaran juga masih berusaha memadamkan api. Saya pulang jam 12 sambil saya cas lagi sampai jam 1. Kemudian sampai jam 1 saya balik lagi ke pasar. Ternyata di sana juga masih belum 100% tertangani. Masih banyak titik-titik api yang belum terpadamkan. Itu jam segitu sudah menyebar ke seluruh. Sudah rata mas. Oh. Sudah rata baik atas maupun bawah. Ya, tapi istilahnya yo nek wong maem durung entek. Oh. Tapi itu sudah rata semuanya, jadi sudah tidak bisa masuk. Saya kembali rekod, terus kemudian saya masih di situ semalaman. Kayaknya baru kali ini saya semalaman itu tidak tidur mas. Jadi tidur sampai subuh, sampai adzan. Jadi jam 1 sampai adzan subuh saya masih tetap di situ. Nungguin. Nah, antara jam 3-an sampai subuh itu baru sudah banyak yang beristirahat pemadam kebakaran karena sudah bisa dikuasai lah ya. Sekitar jam 2 sudah mulai bisa dikuasai itu api. Ya, mungkin juga sudah dapat dicapai sehingga sudah banyak yang beristirahat dan saya lihat juga penonton sudah banyak yang berkurang, tinggal hanya pemilik kios dan los saja yang masih ada sekitar situ mungkin menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Saya juga keliling pasar mencoba siapa saja yang terbakar. Ternyata memang kalau los baik atas maupun bawah itu habis mas. Jadi habis terbakar semua. Tapi kalau yang kios itu ini ajaibnya kuasa dari Ilahi Robbi ya mas ya. Ada kios yang masih utuh. Oh ya, katanya yang kerudung itu ya pak? Tidak hanya kerudung, ada juga yang jualan
sebangsa alat-alat kemah, terus seragam-seragam kayak Banser, TNI itu loh Mas. Oh, yang Mbah Tua di sebelah timur itu, bukan? Yang sebelah timur ya, tapi penjaganya masih muda, yang punya masih muda. Mungkin orang tuanya mungkin yang tua itu. Sering Bapak saya nganter Bapak beli di situ. Beli di situ. Iya. Sepatu PDH. Bot. Nah, bot itu juga masih utuh, Mas. Jadi tidak hanya melulu berarti yang diselamatkan yang jualannya Islami, kerudung, Quran. Enggak. Tidak yang seperti itu. Ya kebetulan saja yang seperti itu. Tapi yang jelas itu ada yang habis-bis. Ada yang habis-bis, ada yang separuh, ada yang terdampak, ada juga yang masih utuh sama sekali. Nah, menurut penelitian saya setelah sudah sudah selesai semua penanganan kebakaran itu ya Mas ya, ternyata kita bisa membedakan antara yang selamat dengan yang tidak itu tergantung dari kiosnya tersebut rapat apa tidak. Oh, ya. Kalau di situ kiosnya itu ada pintu yang menghadap ke arah dalam pasar, sudah bisa dipastikan itu habis. Iya. Ya, apalagi ada lubang angin. Hanya lubang angin setengah meter, itu api bisa masuk habis. Ada satu kios, tidak perlu saya sebutkan, itu hanya dia lubang angin untuk masang kipas angin. Blower paling ya Pak? Kipas angin kecil biasa Mas, cuman ada 2. Oh gitu. Jadi kira-kira ya paling lubangnya berapa ya? Setengah meter nggak ada itu, cuman ada 2 gitu. Itu habis Mas. Oh. Karena api bisa masuk. Itu tembok situ semua kelilingnya? Iya, kelilingnya tembok semua. Hanya ada 2 lubang angin yang mengarah ke dalam. Permasalahannya di situ. Nah, apalagi yang itu ada pintu yang mengarah ke dalam. Itu habis, walaupun memang ada termasuk yang itu jualan alat-alat Banser, TNI, polisi dan sebagainya itu masih utuh walaupun juga ada pintunya pakai apa sih yang ke atas itu Mas, rolling door apa? Iya, yang ke aluminium atas, itu. Ya, aluminium ke atas itu yang buka tutup itu. Itu pintunya seperti itu. Itu mungkin kebagian orang tersebut ya sudah hampir jebol Mas, tapi alhamdulillah barang-barang sudah terselamatkan dulu. Api juga sudah terselamatkan sehingga dia hanya ngeluntung bahasanya. Iya. Pintunya itu ngeluntung tapi belum sampai jebol. Iya, jebol. Saya sempat bertanya kepada pemiliknya, niki nggih jenengan kok beten kalih sanese. Ternyata menurut beliau yang punya kios kuncinya adalah karena pintunya itu dikunci double dia. Jadi ketika ada api saking panasnya akan menjebol pintu itu agak tertahan. Nah, sementara di yang lainnya kemungkinan yang rolling door tapi tetap jebol dan terbakar itu kemungkinan kurang kuat kuncinya. Cuma satu mungkin ya Pak? Iya, cuma satu sehingga gampang terjebolnya. Nah, itu rahasia-rahasia dibalik kenapa kok ada kios yang masih utuh, kenapa terbakar sebagian, ada yang habis juga, kenapa? Nah, itu secara logisnya kita bicara di situ. Tapi kalau yang kerudung itu lokasinya di dalam atau di mana Pak? Yang kerudung dan masih utuh itu kios Mas. Kios. Nah, kalau kios kan kalau di dalam rata-rata kan pakai kayu ya? Jadi kita bisa membedakan kalau yang pakai kayu di dalam itu namanya los Mas. Oh. Jadi yang di dalam kotak itu baik atas maupun bawah itu namanya los. Sementara kalau yang kita sebut dengan istilah kios itu adalah yang di tepi semuanya. Oh. Yang di tepi itu semuanya adalah kios. Berarti itu di luar. Iya, di luar. Di luar. Jadi jangan-jangan ini ada yang termakan hoak. Dulu memang pernah ada kebakaran di mana Pekalongan kalau nggak salah. Itu memang kiosnya kayu, jualannya itu kerudung-kerudung. Dan itu di tengah-tengah los juga. Kebakaran di Pekalongan saya ingat ya. Itu tapi selamat cuma satu kios, akhirnya viral itu sempat dulu. Tapi kalau di Pasar Lari enggak ada itu yang viral seperti itu enggak ada. Jadi kalau yang los itu semuanya rata. Walaupun ada beberapa yang bisa menyelamatkan. Itu biasanya yang kampung selatan. Kalau selatan kan kebakarannya agak
agak belakangan karena api kan berasal dari utara itu. Jadi yang apalagi yang barat, selatan itu memang agak terakhir kena apinya, sehingga memang ada beberapa pedagang yang bisa menyelamatkan barang dagangannya, itu pun tidak bisa semuanya. Paling banyak 30% lah. Paling itu paling banyak. Tapi kalau yang lainnya paling sedikit. Terus apakah sebelumnya pernah terjadi kebakaran di Pasar Weleri itu, Pak? Oh iya. Benar, jadi memang sebenarnya itu sering terjadi isu bahwa Pasar Weleri kebakaran. Yang pernah saya alami itu adalah dulu waktu itu saya masih kecil. Kalau tidak salah Pasar Weleri juga belum dibangun dua lantai ya, tingkat yang seperti sekarang. Itu pernah ada isu Pasar Weleri kebakaran. Ternyata waktu itu saya masih pakai sepeda BMX ya waktu kecil. Malam-malam memberanikan diri Mas ikut nonton ke situ. Ternyata itu yang kebakaran tidak Pasar Welerinya, tapi kiosnya Mbak Mus. Itu berada di sebelah barat Pasar Weleri. Jalan arah mau ke stasiun. Itu kan ada deretan kios-kios. Tidak nyatu di tidak di Pasar Welerinya, tapi satu kios miliknya Mbak Mus. Mbak Mus itu kios kelondong ya, jadi kalau mau grosir kalau belanja grosir itu biasanya di situ. Nah, itu yang kebakaran itu ternyata di situ, jadi bukan Pasar Weleri. Terus kemudian juga sudah dibangun 2 lantai tahun berapa ya saya lupa, sempat ada rumor juga Pasar Weleri kebakaran. Malam-malam juga saya datang, ternyata yang kebakaran itu bukan Pasar Weleri 1, tapi di Pasar Weleri 2. Oh iya. Atau Pasar Kidul. Pasar Kliwon. Nah, Pasar Kliwon, ya. Dan itu pun yang terbakar ternyata bukan pasarnya. Yang terbakar Bang Roni itu kayaknya. Nah, sebelahnya, Mas. Oh, sebelahnya. Ya, jadi bukan Bang Roninya, ayam goreng itu bukan. Itu hanya terdampak. Oh. Jadi dia pun tidak hangus habis, enggak, hanya atapnya sebagian. Jadi ya atapnya sebagian depannya juga ikut kebakar. Nah, tapi itu sebenarnya yang kebakaran itu adalah sebuah kios yang juga jadi rumah di sebelah selatannya ayam goreng Mas Roni itu. Jadi itu ceritanya itu kan dihuni oleh satu keluarga, kemudian anak kecil kelas 3 apa kelas 4 SD gitu dolanan geni, Mas. Jadi gitu. Mainan api. Ya, ternyata itu karena pakai lengo liun gitu, sehingga merembet bakar dapurnya. Nah, karena tidak bisa ditangani akhirnya membakar satu rumah itu. Nah, termasuk yang terdampak adalah di warung sebelahnya persis, sebelahnya Mas Ayam Goreng Roni itu, dan di ayam gorengnya Mas Roni itu sendiri. Jadi di situ bejonya lagi, Mas, sebelah selatannya itu kan juga kios grosir ya, miliknya mantan kepala desa Sidomukti itu Mbak Mbak Yanti. Ya, Mbak Yanti terkenal, saya kira banyak yang tahu ya. Juga itu ada jualan gas juga. Untung itu lebih selamat daripada ayam goreng Mas Roni, Mas. Mungkin di situ, padahal itu sebelahnya persis itu. Mungkin ada tembok semua ya. Nah, beruntungnya padahal itu banyak gas juga, tapi alhamdulillah terselamatkan. Nah, itu rumor-rumor yang pernah terjadi Pasar Weleri kebakaran. Nah, terus di samping rumor itu ternyata saya sempat wawancara beberapa pedagang Pasar Weleri. Ternyata juga sempat pernah di Pasar Weleri 1 itu kejadian kebakaran yang sifatnya kecil dan mampu tertangani. Oh, seperti itu. Iya. Jadi ini sudah pasar tingkat ya, pasar tumpuk. Itu entah ini tahunnya berapa juga lupa sumber saya ya. Pernah itu konsleting listrik di atas kios Ibu Sri Ah Sembako. Nah, waktu itu lokasinya sebelah mana sih, Pak? Ibu Sri Ah ya, di kios yang sebelah barat. Saya persisnya kurang tahu, Mas. Mohon maaf, persisnya saya kurang tahu. Tapi yang jelas itu kios berarti yang di luar, tidak di los. Nah,
itu tidak tidak sampai besar, tapi bisa dipadamkan. Waktunya itu sore hari menjelang maghrib. Oh, masih ramai ya? Kalau jam segitu biasanya sudah mulai sepi, Mas. Karena pasar itu resmi ditutup jam 4. Oh, tapi kan kalau wilayah Weleri itu masih ramai. Kapanpun ramai ya, kan? Ya, 24 jam ramai. Nah, masih ramai di sekitarnya memang. Tapi kalau pasarnya sendiri sudah mulai sepi. Itu alhamdulillah bisa tertangani. Terus kemudian pernah juga kebakaran di tempat sampah dekat bakul daging sapi. Berarti itu lantai atas yang sebelah barat. Ya. Itu menyala sampai atap. Tapi alhamdulillah bisa dipadamkan. Uniknya madamkannya itu pakai air bekas ikan yang ada di sekitar situ. Itu kan kawasan daging, Mas. Jadi daging kambing, sapi, ayam, ikan-ikan, serba amis-amis lah di situ. Itu kompleknya di sebelah utara yang barat. Nah, itu api bisa dipadamkan dengan air bekas ikan itu. Itu juga waktunya sore menjelang maghrib. Ya. Kemudian pernah juga di lantai bawah, depan soto sapi Ibu Robiah. Itu juga konsleting listrik. Toko pakaian hingga keluar api biru di tembok posisi basah. Nah, ini berarti waktu itu mungkin habis hujan sehingga terjadi konsleting listrik karena mungkin ada kebocoran sehingga temboknya itu basah. Jadi gampang merembetkan listrik sehingga jadi konsleting, terus akhirnya timbul percikan api. Tapi alhamdulillah juga bisa dipadamkan. Kalau itu sekitar jam setengah 5 sore. Dan toko pakaiannya juga sudah tutup. Nah ini dilelah ada yang ngunangi, Mas. Kalau misalnya nggak ada yang ngunangi ya mungkin toko pakaiannya itu juga dilalap api juga. Iya. Terus ada juga pernah warung sebelah atas timur. Nah, ini itu juga bisa dipadamkan itu pagi hari. Nah, ini Mas saya juga jadi ingat. Jadi sebelum kebakaran di bulan November tanggal 12 itu, itu sekitar 2 bulan sebelumnya saya sempat jalan-jalan di Pasar Weleri, kemudian karena anak juga agak rewel sehingga saya gendong, saya ajak muter-muter di lantai atas Pasar Weleri itu. Kemudian saya juga melewati daerah yang menjadi awal mula sumber kebakaran itu, yaitu di sekitar daerah Pasar Weleri lantai atas yang timur utara. Nah, ketika saya jalan-jalan di situ, saya juga agak heran, Mas. Jadi 2 bulan sebelum kebakaran itu. Heran saya itu karena saya sudah beberapa lama nggak jalan-jalan di situ ya. Di Pasar Weleri itu paling kalau ke Pasar Weleri ya belanja pakaian atau sandal, sepatu sudah selesai ya udah pulang gitu. Jadi nggak sampai ngublek-utek sak pasar gitu. Ada yang saya herankan itu terjadi perubahan drastis di daerah lantai 2 yang timur utara itu. Perubahannya apa? Di situ itu sekarang banyak sekali warung-warung makan. Termasuk juga warung sate juga banyak di situ. Ada beberapa ya. Padahal di situ kayaknya warung sate nggak ada. Kalau warung mungkin makan ada ya bakso, mie ayam gitu 1, 2. Tapi sekarang waktu itu saya lihat loh kok jadi banyak sekali. Sehingga aroma-aroma sate, barang-barang yang dibakar itu kan sering teraromakan di situ. Nah, saya juga heran, ini tengah pasar, tapi kok banyak warung-warung yang dengan menggunakan banyak api seperti ini, apakah tidak berisiko? Saya cuma batin seperti itu toh. Dan dilalahnya 2 bulan berikutnya tenan terjadi seperti itu. Tapi alam, saya tidak menyebutkan penyebab kebakarannya apa, karena saya juga tidak berwenang menyebutkannya, karena seperti itu mestinya harus berdasarkan penelitian lebih lanjut. Dan setahu saya sampai saat ini pun tidak ada
pengumuman atau mungkin tidak diumumkan hasil penelitian daripada penyebab kebakaran pasar Waleri tersebut. Oh, seperti itu. Iya, jadi saya juga tidak mau menyalahkan siapa-siapa, saya juga tidak akan menyebut penyebab apa, hanya saja memang dari masyarakat berkembang rumor, ya ini hanya rumor karena tidak resmi ya sumbernya. Ada yang katanya dari konsumsi listrik, ada yang katanya sengaja dibakar dan sebagainya. Tapi bawa alam, kalau itu semua saya berlepas diri. Nah, jadi seperti itu. Tapi kabar yang beredar ya Pak, setelah terjadinya kebakaran itu ada postingan bahwa Pasar Weleri ingin dijadikan sebuah mall besar seperti itu Pak. Nah, menurut jenengan gimana? Ya, ini menarik juga Mas, sangat menarik. Jadi saya juga agak kaget itu melihatnya ya. Jadi ada postingan di satu media sosial yang itu juga tingkatnya kabupaten Kendal yang menyatakan di situ bahwa Pasar Weleri setelah kebakaran ini akan dibangun menjadi pasar modern. Nah, di situ juga dicantumkan ada gambarnya yang sangat megah, entah itu hanya gambar ilustrasi ataukah memang itu ada nyata di mall di mana gitu, saya kurang tahu. Yang jelas itu membuat banyak netizen yang menganggap bahwa Pasar Weleri akan dibangun seperti itu. Nah, kalau saya melihat bangunannya, kalau seperti itu ya jelas itu mall. Kalau mall bukan pasar tradisional lagi. Padahal yang namanya Pasar Weleri itu adalah awalnya dan sampai terakhir dibakar itu tetap adalah dia pasar tradisional. Karena pasar tradisional sehingga ciri-ciri pasar tradisional tetap melekat. Apa? Di antaranya yaitu soal harga. Harga itu biasanya tidak tercantum dan tidak saklek, tidak harga mati. Iya, harus nyang-nyangan. Ada tawar-menawar, nyang-nyangan. Nah, itu khasnya pasar tradisional kan seperti itu. Iya. Terus kemudian juga lapaknya, kiosnya itu tidak sama seperti pasar modern itu. Nah, itu kalau misalnya dengan ilustrasi seperti itu dan itu akan memang benar akan dibangun seperti itu, maka jelas nanti kekhasan Pasar Weleri yang merupakan pasar tradisional itu akan hilang. Nah, karenanya saya menganggap bahwa postingan tersebut itu adalah postingan yang mengarah ke hoax, iya, karena tidak berdasarkan ini memang keputusan dari Pemda atau dari mana akan dibangun seperti enggak. Nah, ini menurut saya ya kurang etis. Seharusnya dari admin yang mengupload foto tersebut dan memberikan keterangan bahwa Pasar Weleri akan dibangun menjadi pasar modern, harusnya diberi keterangan bahwa itu hanya sekedar ilustrasi. Jadi ilustrasi, bukan berarti bahwa Pasar Weleri akan dibangun persis plak seperti itu dengan beberapa tingkat, kemudian yang atapnya itu kelihatan mewah banget di gambar. Nah, sangat kelihatan mewah sekali seperti itu. Itu belum ada rencana seperti itu. Ya kita doakan semoga aja bentuknya seperti itu, tapi tetap isinya adalah pasar tradisional. Kita berharapnya seperti itu. Gitu. Terus saya ingin menyinggung untuk para pemilik kios dan toko ini Pak. Bagaimana relokasi untuk saat ini para pedagang sekarang jualannya di mana, terus apa masih jualan atau tidak gitu? Ini yang sampai sekarang walaupun sudah 2 bulan lebih ya Mas, Pasar Weleri setelah kebakaran ini berjalan, saya melihatnya dari masyarakat terutama yang para pedagang yang terdampak kebakaran tersebut, mereka menginginkan secepatnya adanya relokasi karena itu sumber penghasilan mereka, sehingga mereka ingin adanya relokasi secepatnya. Tetapi bagi pemerintah sendiri yang selaku yang berkepentingan untuk melaksanakan keinginan masyarakat tersebut, tentunya juga tidak bisa semudah kita membalikan tangan. Walaupun sebenarnya kalau misalnya ada yang mau cancut taliwondo, sebenarnya ada yang jadi beliau yang berkepentingan semuanya, atau beliau yang berhak untuk mengatur semuanya. Seharusnya beliau yang menjadi kuncinya, sehingga apa yang diinginkan para pedagang terdampak itu bisa secepatnya
terlaksana atau terpenuhi. Tapi karena mungkin banyaknya kendala, harus ada koordinasi dari berbagai instansi, berbagai pihak, sehingga untuk relokasi pedagang ini tidak bisa secepat yang diinginkan oleh para pedagang yang terdampak itu. Berarti sampai sekarang juga belum terrealisasi itu? Sepertinya belum. Sehingga kalau dari Pemda sendiri sudah mengusahakan bahwa nantinya akan dibuatkan relokasi, sedang dicarikan tempatnya di mana. Nah, tapi masyarakat sepertinya kan wis ora seronto gitu loh Mas, pengen secepatnya. Iya. Sehingga kemudian ada yang, nah ini kalau secara pribadi saya sebenarnya kurang setuju. Ada yang satu organisasi mewadahi pembangunan lapak sementara untuk para pedagang terdampak itu. Yaitu ada yang membangunkan kios-kios di Jalan Pramuka atau jalan depan toko Pantes itu, perempatan Pasar Kidul itu. Nah, kita bisa melihat di sana. Di depan Pasar Weleri 2 itu berarti ya? Iya, betul, di situ. Nah, ini tujuannya baik, saya kira tujuannya bagus untuk segera menampung para korban dari kebakaran Pasar Weleri ini. Tapi menurut saya, kalau kita mau membantu, kita mau menyelesaikan satu persoalan, satu masalah, sebaiknya kan kita berusaha seminim mungkin untuk meminimalisir efek buruk yang lainnya kan gitu. Jangan sampai kita pengen menyelesaikan masalah tapi timbul masalah baru. Nah, di sini menurut saya bagus memang seperti itu, tapi efeknya apa? Banyak pedagang yang sudah ada di Pasar Kidul itu sebenarnya protes, walaupun mereka tidak berani menyuarakan, karena juga ada rasa kasihan juga sih sama para korban itu, di mana menurut mereka akses untuk ke berjualan mereka itu menjadi agak terganggu. Oh iya, mereka misalnya mau bongkar muat barang, kalau tadinya lewat jalan itu bisa berhenti di tepi jalan itu, sekarang kan tidak mungkin. Sehingga mereka harus agak jauh memberhentikan mobil untuk membongkar barang-barang kolakan mereka untuk dibawa ke kios jadi mereka. ngelangsir ya? Ngelangsir, nah jadi seperti itu. Termasuk juga masyarakat yang biasanya bisa jalan bebas di situ, ternyata juga agak kesulitan. Nah, satu lagi yang saya tidak habis pikir, di jalan itu kan sebenarnya untuk drainasenya itu masih kurang bagus, Mas. Karena sering terjadi banjir di situ. Oh, tempatnya juga agak becek, tapi tetap dipilih. Ini saya jadi mikir, kira-kira para pedagang mau nggak ya di situ berbecek-becek ya di situ. Termasuk juga mestinya kalau becek tempatnya seperti itu, yang mau beli pun juga enggan kan ya Mas ya. Ya kan malas jadinya, nggone kurang resi harus bertempur dengan banjir, padahal situ juga airnya campur dengan air selokan kan. Kita juga mestinya yang mau beli juga mikir. Nah, seperti itu. Nah, tapi dari pemerintah juga sudah memberi peringatan sebenarnya, tapi sebenarnya kurang diindahkan atau mungkin dinego ulang, sehingga pembangunan lapak sementara oleh organisasi tertentu di situ, di Jalan Pramuka itu tetap berlanjut. Dan saya lihat kemarin sudah mulai banyak yang menempati untuk dipakai buat jualan, walaupun belum ada 50%-nya saya kira yang sudah mulai menempati di situ. Dan benar, ternyata jalan juga jadi rupek, ketoh lah istilah bahasa orang Weleri bilang seperti itu. Terus kemudian yang saat ini sedang dibangun tempat relokasi itu saya melihat kemarin itu di sekitar stasiun, Mas. Kalau saya melihat kemarin di sebelah barat stasiun itu ternyata sekarang sudah ada atap-atap ya. Itu ternyata adalah untuk menampung para pedagang sayur yang dulu sempat heboh lah karena sering mengganggu jalan kalau sore hari. Banyak kios-kios di sekitar pasar yang merasa terganggu karena belum jam 7, jam 9 yang saatnya dia tutup, depannya itu sudah penuh
orang, sudah penuh pedagang sayuran sehingga agak terganggu. Nah, ini relokasi dari pedagang sayur itu ditempatkan di situ. Nah, ternyata sudah keduluan itu sehingga tapi di sebelah yang selatan timurnya stasiun itu juga sudah dimulai dibangun atap-atapnya. Kemungkinan itu adalah salah satu tempat untuk penampungan dari pedagang pasar Weleri yang terdampak dari kebakaran pasar Weleri tersebut. Tapi saya kalau misalkan belanja seringnya kan di sebelah barat pasar Weleri itu kan sudah ada kios-kios beberapa itu Pak, yang dibangun baru. Itu baru yang kelihatan sementara apa? Yang permanen. Oh, yang permanen. Ya itu ada lagi itu. Beda lagi Mas. Jadi kalau itu namanya WBC. Oh, WBC. Weleri B-nya apa ya? Center, Business Center. Oh iya. Weleri Business Center. Jadi itu juga ada istilahnya. Itu sebenarnya tanah itu adalah milik perhutani. Jadi tanah perhutani. Dulu yang di sebelah pojok selatan timur nempel dengan kantor polisi itu ada satu rumah dinas. Itu rumah dinasnya miliknya perhutani juga. Sementara yang lainnya itu masih berupa kebun-kebun dulu ya untuk nampung kayu-kayu juga, tapi sekarang kan sudah enggak lagi ya. Terus sering dipakai juga untuk event-event gantangan. Apa tuh lomba-lomba burung itu loh Mas. Gantangan. Terus juga kalau Kecamatan Weleri di Kawadanan itu sedang ada event besar sehingga memerlukan tempat parkiran. Nah, ini biasanya di situ dimanfaatkan sebagai tempat parkir. Nah, apa itu mantenan, apa itu event kegiatan jalan sehat atau apa itu biasanya di situ dijadikan sebagai tempat parkir. Tapi terus kemudian ini mungkin kebijaksanaan dari kantor setempat bahwa lokasi tersebut dimanfaatkan agar bisa menghasilkan. Terus kemudian akhirnya dibangun komplek pertokoan. Jadi itu komplek pertokoan miliknya perhutani yang disebut dengan WBC atau Weleri Business Center. Itu banyak kios-kios itu disewakan juga Mas. Jadi tidak dijual jadi hak milik tapi itu sifatnya adalah sewa. Nah, ini menjadi satu yang sangat kebetulan. Jadi ketika ini dibangun pasar Weleri kan tidak ada tanda-tanda kebakaran kan nggak ada. Jadi ini dibangun menjelang ini selesai. Itu pasar Weleri terjadi ya. Akhirnya kemudian ini jadi banyak yang memanfaatkan. Asumsi masyarakat. Saya tidak ingin berbicara itu karena sangat riskan. Jadi monggo lah ya kalau ada berpendapat seperti itu wajar netizen ya masyarakat. Tapi yang jelas ini menjadi ada manfaatnya buat yang pedagang yang terdampak. Jadi mereka yang masih punya simpanan dan bisa berjualan lagi bisa langsung menyewa tempat tersebut dan pindah berjualan. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa yang menempati kios tersebut walaupun belum ada 50%-nya gitu. Nah, itu terus kemudian untuk relokasi yang lain ini sampai saat ini masih terus diusahakan oleh Pemda. Jadi buat masyarakat para korban terdampak mohon untuk bersabar saja sambil berdoa semoga dari Pemda bisa segera menyiapkan tempat relokasi untuk para pedagang tersebut sehingga semua pedagang yang tidak atau belum bisa kembali berjualan sampai saat ini bisa segera kembali berjualan. Walaupun memang kalau kita melihat ya Mas ya, itu memang tidak semuanya. Jadi ada pedagang yang memang terus karena akibat kebakaran itu mereka akhirnya sementara pindah di rumah masing-masing. Sehingga kalau jualannya ya toko-tokonya kebanyakan itu adalah toko baju. Toko baju termasuk toko atau kios apa itu namanya peralatan rumah tangga, lagan-lagan gitu. Saya melihat banyak pedagang baju dan pedagang lain seperti itu yang kemudian akhirnya membuka kios di rumah masing-masing. Nah, ini ya jadi nilai tambah yang lainnya Mas. Sehingga saya pun yang sebagai orang Weleri itu kadang nggak tahu kalau rumah yang Siti itu punya kios di Weleri, pasar Weleri, jualannya ini tuh nggak tahu. Tapi setelah kejadian ini, saya jadi tahu,
oh ternyata toko yang namanya ini atau kios los yang namanya ini di tengah pasar Weleri itu yang punya orang ini, rumahnya sini gitu. Karena situ pasti ada namanya. Saya jadi banyak tahu gitu Mas. Loh, langgananku ternyata Mbak Nani itu rumahnya sana. Saya jadi tahu juga karena dia hanya sekarang berjualan di rumah. Mbak Heni yang jualan apa tuh kelontong atau rumah tangga lagan-lagan itu juga ternyata rumahnya di sini, sehingga saya ketika mencari tidak di pasar lagi tapi langsung Di ke rumahnya. Nah, Terus itu. ini terakhir Pak, hikmah yang didapat dari kejadian tersebut apa menurut Bapak? Hikmah ya. Jadi setiap musibah itu pasti ya terkandung hikmah di baliknya ya Mas ya. Seburuk apapun musibah itu pasti ada hikmah di baliknya. Nah, ini bagi kita karena saya adalah masyarakat Kota Weleri yang kebetulan tidak punya satu kios pun atau los di Pasar Weleri, sehingga saya bertindak sebagai masyarakat Weleri yang pengguna atau pembeli, pelanggan di Pasar Weleri itu satu hikmah, yaitu kita semoga saja ini memang belum terwujud, tapi semoga saja nantinya akan menjadikan Pasar Weleri menjadi lebih indah lagi, lebih tertata lagi, lebih bersih lagi, dan kita sebagai pembeli, sebagai pelanggan bisa lebih nyaman lagi kalau kita mau jalan-jalan ke sana. Ya. Amin. Semoga saja. Semoga saja seperti itu. Syukur-syukur bisa lebih modern lagi, dilengkapi CCTV, sehingga kejadian-kejadian yang menjadi ciri khas, ya saya kira belum sampai ke situ lah. Ya beberapa kali sempat kejadian sering kecopetan dan sebagainya, itu kan sering terjadi itu. Nantinya tidak akan terjadi lagi di sana lah, sehingga masyarakat bisa lebih nyaman, walaupun memang kita sebagai pelanggan, sebagai pembeli memang harus lebih waspada soal itu karena sudah berkali-kali terjadi. Jadi kita harapannya adalah semoga hikmahnya adalah seperti itu. Kalau bagi para pedagang sendiri juga mungkin ini menjadi satu muhasabah bahwa kita harus bisa lebih meningkat iman dan takwa kita. Kejadian apapun itu semuanya harus kita kembalikan kepada Gusti Allah. Jadi semoga saja bisa lebih meningkat iman dan takwa, meningkatkan ibadah, sehingga semua yang terjadi ini menjadi cermin buat mereka para pedagang untuk bisa lebih meningkatkan iman takwa dan ibadahnya mereka itu. Saya kira itu Mas untuk hikmah dari kejadian ini. Kayaknya cukup ini Pak obrolan kita di hari ini. Terima kasih sudah datang ke tempat saya. Dan semoga ini menjadi video yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyarakat Weleri dan sekitarnya. Ya. Yang neni-neni lah pokoknya Mas ya. Iya. Baik, terima kasih. Jadi saya juga ucapkan terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.